Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya akan ceramahnya agak pelan-pelan karena saya sedang berpuasa. Mohon maaf, kenapa harus saya katakan, karena memang inilah ibadah yang tanpa tanda. Semua ibadah itu ada tandanya, kecuali puasa, Pak. Rukun Islam yang 5, syahadat itu harus diucapkan, tidak bisa dibatin, harus diucapkan. Bahkan untuk kondisi tertentu harus ada saksi. Sholat ada rukuknya, ada sujudnya. Orang tahu itu sedang sholat dan bisa dipamerkan itu sedang sholat, kelihatan jelas. Bayar zakat kelihatan berasnya, kelihatan duitnya, apalagi di foto untuk SPJ. Mohon maaf, SPJ, foto itu tidak berarti ria, Pak ya. Untuk kepentingan SPJ boleh. Jadi Bapak Ibu yang ngurusi Basnas itu harus membuat laporan, di antara bentuk laporannya adalah foto. Ya, itu sah. Jadi tidak perlu dianggap ini pamer, enggak, karena memang kewajiban pengelola harus memberikan laporan kepada para muzakinya sehingga pertanggungjawabannya jelas. Jadi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu itu ikut berinfak kemudian dalam daftar laporan nama kita enggak ada, itu boleh tanya, Pak. Jangan kemudian, ya Allah, kok jeneng ora ono, tak ikhlas lah. Kasihan pengelolanya, Pak. Kita harus tanya, Mas, saya meskipun hanya kecil tapi ikut nyumbang, Mas. Kok nama saya nggak ada? Maaf Bapak, kalau infak ikhlas, Pak. Mas ikhlas urusan saya dengan Allah. Urusan sampean membuat laporan dengan benar. Kalau nama saya nggak ada, berarti nominalnya nggak ada, pertanggungjawaban Anda bermasalah, nanti kasihan di akhirat. Kalau saya sih urusan saya dengan Allah, ikhlas tidak ikhlas itu saya dengan Allah. Sampean harus membuat laporan dengan baik, kalau enggak nanti sampean masalah di akhirat. Di dunia supaya itu wong, di akhirat rekoso kan masa gitu. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi kalau minta laporan bukan berarti ria dan tidak ikhlas, lain soalnya. Syahadat kelihatan, sholat kelihatan, zakat kelihatan, sedekah kelihatan, naik haji apalagi, Pak. Belum berangkat sudah syukuran. Raketang neng kono iki kelekaran tok lho, Pak. Tapi pulang kan tetap dipanggil Pak Haji, Bapak. Loh iya, Pak, maaf, yang di sana sregep rutin ibadah di masjid dengan yang di hotel terus kan kedudukannya pulang sama-sama dipanggil haji, Pak. Semuanya kelihatan, yang tidak kelihatan puasa, Pak. Haji ada tawafnya, ada sa'inya kelihatan, ada lempar jumrohnya kelihatan. Kalau puasa apa tandanya? Ya ada, Pak. Sahur bukan tanda orang puasa. Yang sahur belum tentu puasa, yang puasa belum tentu sahur, Pak. Iya, yang sahur belum tentu puasa. Mohon maaf ibu-ibu, habis sahur, habis sholat subuh datang bulan. Sudah sahur tapi tetap tidak puasa. Atau kemudian sahurnya karena nggak enak sama keluarga ini, istrinya sahur, anaknya sahur, bapaknya mikir, waduh kira sahur ora sarapan aku gitu. Segen ketok enak melu sahur lah gitu ya. Iya, berangkat kerja anaknya tanya, apa puasa Pak? Insya Allah Mas, tahun ini Bapak mau mulai puasa. Ya Bapak sudah tobat kok Dik ya. Ya, sampai di kantor takoni kancane, bos sarapan bos. Wah, aku sahur poso. Yo ndelok-ndelok lah. Lah ono. Maksud delok-delok piye ya engko nak kuat poso, nak ora kuat ya mangan. Maaf, ini juga harus menjadi catatan. Niat begini batal loh, Pak. Bapak Ibu, saya selipkan sebentar. Idul Fitri kan tanggal 10. Insya Allah itu mau sidang isbat mau tidak ada masalah, pasti. Itu kan manusia pasti. Kecuali bulannya bulan agak ngambek mandek itu lain, Pak. Tapi kalau normal, insya Allah tanggal 10 April itu bareng lebarannya. Senin Selasa cuti bersama. Ya. Ahad libur, Sabtu libur. Ini kan libur panjang, Pak. Nanti kemudian Rabu Kamis kan tanggal merah Idul Fitri, Jumatnya cuti lagi. Sabtu Ahad libur, Senin Selasa masih cuti lagi. Cuti bersama lagi. Jadi ini liburnya panjang. Mohon maaf saya kalau yang tanggal prei-prei hafal Bapak. Ya. Karena harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, misalnya nanti Jumat sore habis pulang kerja atau bismillah besok Sabtu pagi pulang kampung perjalanannya panjang, itu kemudian rembukan sekeluarga besok puasa apa enggak.
Kalau menetapkan puasa ya puasa, tidak ya tidak. Kalau puasa wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa itu jauh lebih baik. Tapi kalau kemudian memutuskan tidak puasa karena kemudian wa in kana maridun aw ala safarin, karena sakit atau karena pergi, maka dia boleh tidak puasa, harus ditetapkan. Jangan kemudian yo sahur sih lah, kok gampang nanti perjalanan kalau macet mogok ya rest area kok panganannya enak-enak ya buka lah gitu ya. Itu batal Pak puasanya. Sejak awal batal karena dia tidak meniatkan puasa sehari penuh. Jadi kalau mau niat puasa ya harus full, bahwa kemudian di saat perjalanan sakit atau membuat harus batal, tapi harus diniatkan puasa full. Tapi kalau memang dia niati tidak puasa, ya tidak ada masalah, wong dia dalam keadaan bepergian. Nah begitu Bapak Ibu. Saya kembali, jadi nanti puasa di situ Bapak Ibu akhir Ramadan itu misalnya kita akan mengambil pulang tanggal itu Bapak Ibu, itu ya juga harus jelas tanda karena puasa itu kalau sudah sahur ya harus diniati puasa, jangan sampai setengah-setengah karena itu membatalkan puasa. Jadi sahur belum tentu puasa, yang puasa belum tentu sahur Pak. Ya, apalagi maaf yang dulu pernah kos jadi mahasiswa itu sering bangun kesiangan karena nggak ada yang bangunin, akhirnya nggak sahur, tapi kan tetap puasa Pak. Ataupun ketika bangun sahur orang sing sahur kan tetap poso Pak ya. Ya daripada ngelilir orang popo kan enak orang ngelilir Bapak. Ya kan dulu mohon maaf ya yang pernah ngalami kos begitu, kiriman telat tetap poso kan begitu, tidak sahur tapi dia tetap puasa. Nggak ada tandanya Pak. Apalah berbuka puasa, maaf yang ikut bukber itu belum tentu poso Pak. Iya, bahkan saya pernah hadir di acara bukber lagi ceramah malah kono do buka Pak. Jadi ternyata panitia niku ora poso kabeh Pak. Ketika dia nanya, "Loh Mas kok sudah makan dulu, kami nggak puasa." "Loh kenapa nggak menghargai yang puasa dulu?" "Justru kami menghargai Pak supaya nanti nggak barengan dengan yang buka Pak." Ya, jadi yang buka itu genre antri dengan saya Pak. Ya niat mape lah. Nah, jadi nggak ada tandanya Pak. Lemes bukan tanda orang puasa. Kekenyangan juga lemes. Bau mulut bukan tanda orang puasa. Yang tidak puasa bau juga banyak. Artinya puasa ini betul-betul nggak ada tandanya sama sekali. Inilah upaya ibadah kita dengan Allah saja. Yang tahu hari ini kita puasa apa tidak itu ya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian sampai digambarkan dengan sangat indah al-khaufu minal jalil. Orang puasa itu yang kemudian ujungnya adalah la'allakum tattaqun itu ditandai al-khaufu minal jalil. Selalu merasa bersama Allah. Dia kalau bahasa terjemahan letterleknya itu takutnya kepada Allah sangat tinggi sehingga kemudian dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa itu Bapak Ibu tadi berwudu Bapak Ibu, berkumur-kumur, ya kan? Berkumurnya sekali tapi meludahnya berkali-kali. Karena khawatir jangan sampai ada sisa air wudu masuk ke ronggongan. Itu kan maaf kalau bahasa anak sekarang namanya jujur tingkat dewa Pak. Sudah di dalam mulut, setetes di dalam mulut tidak merugikan negara Pak. Tidak merugikan siapapun, tidak ada orang lain tahu, CCTV juga nggak sanggup menangkap Pak. Tapi kita sanggup untuk tidak mengambilnya karena kita yakin Allah melihat kita. Kalau kemudian puasa kita berhasil menjadi takwa, menjadi seperti ini Pak, dahsyatnya luar biasa Pak. Setetes air saja yang tidak merugikan siapapun dia sanggup untuk tidak mengambilnya, apalagi yang lebih besar dari itu. Ya, kira-kira begitu Pak. Jadi kalau puasa kita berhasil menjadi takwa, setetes air saja tidak mau, apalagi yang lebih besar dari itu. Itulah kenapa sampai ada kalimat seandainya orang itu tahu tentang hikmahnya puasa, tentang Ramadan, pasti mereka akan berharap setahun itu full Ramadan semuanya karena akan melahirkan pribadi-pribadi kayak begini Pak. Iya. Tapi maaf, kadang-kadang sayangnya puasa itu kan hanya 1 bulan itu Pak. Pas Ramadan setetes dilepeh Pak. Berbodoh rong tangki diangkut Pak. Itu kan problem kita kan itu Pak.
Kita itu saya juga itu loh Pak. Jadi betapa kadang-kadang waktu puasa setetes air sanggup tidak mengambilnya. Tapi habis lebaran bansos disikat, ini disikat semuanya. Begitu Pak. Iya. Setidaknya kalaupun nggak diambil seluruhnya dia berani mengambil sebagiannya. Iya. Ya alasannya ya untuk bungkusnya, untuk nimbangnya, untuk tenaganya dan macam-macam sehingga kemudian menjadi berkurang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di kantor itu kulkas ada, dispenser ada, ketika di rumah juga begitu loh. Semuanya ada. Halal semua, tapi kita sanggup untuk menahan diri sampai waktunya tiba. Kalau puasa kita berhasil, yang halal-halal saja bisa kita menahan diri, apalagi yang haram. Ya, kalau puasa kita berhasil, saya ulangi sekali, kalau puasa kita berhasil menjadi takwa, al-khaufu minal jalil, maka yang halal saja bisa dihindari, apalagi yang nyata-nyata haram. Ya, cuma problemnya Bapak Ibu, kalau kita itu menghindari yang haram karena barangnya, maaf, haram itu dalam ilmu fikih kan ada dua, haram li dzatihi, haram li ghairi dzati, haram karena barangnya, haram karena sebabnya. Menghindari barang haram karena barangnya gampang Pak. Daging babi, daging anjing, dan yang lain-lain yang jelas-jelas haram itu gampang Pak. Yang agak sulit itu haram li ghairi dzati, haram karena sebabnya. Daging ayam halal Pak, tapi kalau colongan kan haram. Ya, daging kambing atau daging ayam kan halal, tapi nyembelihnya nggak bener kan bisa jadi haram. Lah yang ini agak sulit Pak. Ya mohon maaf ya, misalnya pas hadir di acara bukber atau resepsi, kita kan nyaris nggak pernah ngecek iki mbelaipi itu Pak. Ya kan? Pokoknya pitik kan kira-kira begitu tuh. Ya, anggarena halal kan kira-kira begitu. Iya, maka bagi orang-orang zuhud itu nyaris nggak mau jajan di sembarang tempat Pak. Nggak mau jajan di warung, dia semua binatang, semua yang bernyawa dia harus sembelih sendiri, dia nggak mau ambil sembarangan. Tapi kita kan enggak Pak, pokoknya ngerpitik meneng baik berarti mati. Ya berarti halal kan gitu. Kita nggak pernah lagi ngecek ini halal apa tidak. Nah terus hukumnya gimana Pak? Nah karena haram li ghairi dzati itu karena sebabnya itu ada yang samar, ada yang nyata. Nah dalam kaidah fikih kita itu alhamdulillah kita diselamatkan Pak. Orang-orang kayak kita itu diselamatkan dengan kaidah fikih al yakin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Pitik kuwi ya pitik aslinya halal sampai terbukti disembelih dengan cara yang ngawur. Sepanjang kita nggak melihat nyembelihnya berarti halal. Loh kita maaf, kita itu saya diselamatkan dengan dalil ini Pak. Jadi mangan tetap ngiwut Bapak Ibu. Iya, tapi bagi orang-orang zuhud pasti nggak mau Pak. Iya, tapi bagi kita itu diselamatkan dengan kaidah ini al yakin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Jadi daging itu ayam jelas halal sampai terbukti disembelih dengan cara yang tidak benar. Sepanjang kita nggak pernah melihatnya berarti itu disembelih dengan benar. Begitu Pak. Ya, sebab kalau kita setiap mau makan ayam tidak golek sing nyembelih ras do mangan Bapak Ibu. Daripada ngono kan beleh dhewe bae kan begitu. Nah, kita diselamatkan begitu. Atau Bapak Ibu maaf sedang dinas di daerah-daerah yang maaf muslimnya minoritas, yang kemudian daging babi di sembarang tempat. Ya, maka kemudian gimana kita? Ya, sepanjang di warung itu tidak ada babi yang di sebelah ayam, maka kemudian kita harus berani makannya. Kecuali sudah nyata-nyata sebelah babi, sebelah ayam loh. Ojo melingok, anggap aja rawuh bos. Ya tidak bisa, karena kita sudah kadung tahu. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, yang lebih rumit itu bukan yang kedua ini Pak, tapi yang kemudian haram karena sebabnya, yang sebabnya itu kemudian sebenarnya kita tahu, tapi bahasa kita labis piye meneh. Ya, mohon maaf, halal, barangnya halal, duit itu halal, tapi cara mendapatkannya tidak benar. Nah, itu yang kemudian kadang-kadang agak rumit untuk kemudian dihadapi oleh orang-orang tertentu.
Bagi orang-orang yang nggak pernah ngalami malah justru aman, Pak. Tapi pada level-level tertentu malah justru menghadapi situasi itu. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya kadang-kadang kan rembukan, Mas, ini ucapan terima kasih saya, Mas. Menurut angel, Pak. Iki jane apa ya? Ya, tondo tresno, Pak. Ya. Lho sing seneng karo kowe sapa? Ya. Iya. Mohon maaf, kadang-kadang bahasanya lebih halus lagi. Maaf, ini infaknya, Pak. Loh, gue tahu sedekah kok infak barang. Nggih, Pak, ini khusus infak untuk jenengan. Mas aku wong sugih mbok infaki, ya wis ini syukuran wis. Namanya itu bisa infak, bisa syukuran. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ketika ada masalah kemudian kita bilang wis damai ra wis. Lah sing ngejak gelut sapa gitu. Ya, tapi kata damai itu maknanya lain, Pak. Sudah diselesaikan kekeluargaan saja. Kalimat-kalimat begini kan samar banget. Ini sakjane apa gitu. Ya, ini maaf riswah atau bukan? Ya, suap atau bukan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah seorang sahabat Nabi, ya Rasul, saya petugas zakat. Ya Alhamdulillah, ini zakatnya ya Rasul, ya Alhamdulillah dari daerah sana sekian. Kemudian ya Rasul, saya kemudian kemarin diberi hadiah oleh si X karena saya sudah ngurusi zakat mereka. Ini halal apa enggak? Begitu, Pak. Rasulullah tanyanya sederhana sekali. Kira-kira kalau kamu tidak tugas di situ dapat itu enggak? Ya enggak. Nah, berarti hadiah itu melekat dengan jabatanmu. Selesai. Ini kan rada angel, Pak. Nak sidik gampang menghindari, Pak. Masalahnya akeh gitu, Pak. Nah, gitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kerumitan kita menghadapi situasi-situasi seperti itu, ya, bahkan kadang-kadang malah sebenarnya kita nggak mau, tapi karena dalam sebuah lingkup kudu nompo. Oh, tambah angel meneh ta, Pak. Iya. Malah kadang-kadang komentar kancane, kowe iki mbok rasa sok suci lho. Loh, kadang-kadang kita itu nek sok suci mundur lho, Pak. Sakjane kan jawab, lah daripada kowe sok kemproh. Ya kan, iya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang tidak gampang Bapak Ibu kita menghadapi situasi-situasi seperti itu. Maka kemudian kan dalam khutbah Jumatnya beberapa waktu yang lalu kan saya sampaikan doa yang diajarkan Quran itu kan begitu indah. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan bahwa yang benar itu nyata-nyata tampak benar, dan berilah aku kekuatan untuk dapat mengikutinya, dan tunjukkan bahwa yang salah itu nyata-nyata tampak salah, dan berilah aku kekuatan untuk dapat menghindarinya. Karena kadang-kadang kita tahu sebenarnya benar tapi nggak bisa ngikuti, Pak. Atau sebaliknya, tahu sabdanya salah tapi nggak bisa menghindari, Pak. Iya. Jadi aku ngerti gue rak bener lo bos, tapi lah wis piye? Ngono iki, Pak. Lah wis piye? Nah, daripada angel, wah ngono iki, Pak. Nah, maka Bapak Ibu, kadang-kadang kita menghadapi hal yang kemudian di luar kemampuan kita, maka kemudian di antara doa duha itu kan begitu, ya Allah, jika kemudian rizki ini haram, fatahhirhu, maka bersihkanlah, sucikanlah. Bapak Ibu, puasa kemudian membuat orang yang halal-halal saja dia sanggup hindari, mudah-mudahan yang haram lebih mudah dihindari, baik haramnya karena barangnya maupun haramnya karena sebabnya. Bapak Ibu, al-khawfu minal jalil. Hari Sabtu Ahad kita libur, nggak kerja, Pak. Di rumah berdua dengan istri, Pak. Padahal ketemunya satu Ahad, Senin sampai Jumat di Semarang. Sabtu Ahad baru ketemu istrinya. Maaf, istri suami sah di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri, tidak ada orang lain tahu. Kalaupun tahu ya nggak peduli, wong itu suami istri. Tapi kita sanggup untuk menahan diri, tidak mendekatinya karena sedang puasa. Kalau puasa kita berhasil, istri yang sah saja, suami yang sah saja bisa dihindari, apalagi maaf teman kerja, insya Allah lebih aman, Bapak Ibu. Nah, cuma kadang-kadang ya gue mau, Pak, pas poso bojo dihindari, berbodo ngoyak konco itu. Nah, itu lagi-lagi perlu menjadi perhatian buat kita semuanya. Al-khawfu minal jalil. Yang kedua Bapak Ibu, wal amalu bitanzil. Orang puasa itu semakin dekat dengan Al-Quran, Bapak Ibu. Ramadan
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Quran itu adalah petunjuk. Mohon maaf Bapak Ibu, non sewu. Kita kan pernah keluar kota atau pergi kemana lah. Lalu kemudian tujuannya jelas, tapi kita mau nyari jalan atau belum pernah ke sana. Maka yang kita lakukan biasanya adalah buka Google Map. Dan Google Map itu kemudian kita ikuti sedemikian rupa. Pertanyaan saya, mohon maaf, pernah enggak kita disasar ke Google Map, Pak? Ya, pernah, ada yang sering, Pak. Jadi Google Map pas ditutup jebulin yang sawah, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya saya pernah ngalami itu, Bapak Ibu. Jadi Semarang Semarang Wonosobo itu kan saya sudah tahu arahnya, jalannya lewatnya mana. Tapi mencoba barangkali Google Map bisa menunjukkan yang lebih cepat dan lebih dekat. Akhirnya kita pencet dan kita ikuti, ternyata justru sampai sana ternyata jalannya tutup, harus balik. Ya, Google Map-nya rak ngabari blas, Bapak. Ya, akhirnya balik lewat jalan lain, ketika jalan lain ternyata jalannya menyempit, ketemu dengan truk yang tidak harus mundur. Jadi di tanjakan Dieng itu yang lewat dalam itu harus mundur beberapa ratus, mungkin 1-2 kilo mundur dalam keadaan berkelok-kelok, Bapak. Ya Allah, akhirnya sampai di Wonosobo itu sampai 5 jam. Tapi kemudian ketika pulang buka Google Map lagi, Bapak. Betapa Bapak Ibu kita terhadap sesuatu yang kadang belum pasti benarnya, kita dengan yakin mengikutinya. Sementara Bapak Ibu, Al-Quran yang diturunkan bulan Ramadan yang disebut la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, tapi kadang justru kita ragu mengikutinya. Ya, saya ulangi, Google Map yang kadang belum pasti kebenarannya, kita yakin mengikutinya. Sementara Quran petunjuk hidup kita yang sudah yakin kita yakini kebenarannya, tapi kadang-kadang masih dengan ragu menjalaninya. Ya, sekedar contoh Bapak Ibu, misalnya bahwa kita itu ya yakin tapi rodo-rodo ragu, Pak. Ayat misalnya matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu benih lalu tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai tumbuh 100 buah. Artinya 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Kita itu sering dimotivasi dengan ayat ini untuk beramal. Tapi kemudian untuk amal itu terus terang kita kadang-kadang agak berat. Ya, membuktikannya agak gampang, Pak. Non sewu. Misalnya kotak amal diputer, lalu kita buka dompet serodo tanggal tua, ya kan, remun belum keluar. Ya, kalaupun keluar kan neng rekening. Dibuka dompet itu yang cash hanya ada 2, Pak. 110.000, 100-nya 1 lembar, 10.000-nya 1 lembar. Itu kira-kira kalau ada kotak amal yang dimasukkan yang mana, Pak? Saya kira nggak perlu diskusi, Pak. Ya kan, akan yang masuk 10.000 itu. Kalaupun ada yang masuk 100.000, itu dugaan saya itu ngantuk, Pak. Ya, begitu masuk langsung istighfar, astagfirullahaladzim, keliru ya Allah. Ya, Bapak Ibu, kita nggak yakin bahwa itu akan dilipat gandakan. Sebelahnya ikut buka dompet, uangnya 115, 110, 5.000. Itu potensial yang masuk yang 5.000, Pak. Sebelahnya ibu-ibu buka dompet duitnya 117, Pak. 110, 5.000, 2.000. Itu kemungkinan masuk bisa 2.000, Pak. Yang paling pojok duitnya 200.000, ratusan semua, Pak. Berasi dong ngisi ya, Pak. Malah nyenggol sebelah, Mas, nyileh 5.000 masuk gitu ya. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekedar menggambarkan betapa kadang-kadang kita nggak begitu yakin dengan petunjuk Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya banyak ayat ya, misalnya kalau kemudian kita kupas satu-satu, sebenarnya banyak yang kemudian kita masih belum atau masih enggan menjalankannya. Ya,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalnya perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah kalian dengan pasangannya dengan yang ma'ruf. Ya. Tapi kadang-kadang kita itu masih sering bersitegang dengan pasangan kita, tapi malah bisa bersendaguro dengan teman kantor kita. Ya. Mohon maaf, dengan istri so tegang, dengan konco so guyon. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal perintahnya wa'ashiruhunna, hunna di sini adalah pasangan kita, bukan teman kantor kita. Ya. Lebih iso guyon karo koncone, tapi iso emosinan dengan pasangannya. Nah, Bapak Ibu, nah dalam konteks wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu, maka kemudian kan prakteknya orang ada yang maaf ya, manggil papa mama, ada yang manggil bapak ibu, ada yang manggil abi umi, itu terserah Bapak Ibu. Sebab kemarin ada yang tanya begini, Ustadz, boleh tidak saya manggil istri saya umi? Saya tanya, lah kenapa mas? Apa masalahnya? Lo katanya memanggil istri dengan panggilan mirip ibu itu sama dengan sindiran perceraian. Ya saya tanya, lah sampean waktu ngundang istrimu umi itu niatnya nyindir cerai apa memanggilkan anak? Kan begitu. Ya supaya anak kita manggilnya umi, ya sudah, berarti nggak ada niat menceraikan. Itu kan budaya Arab yang kemudian menyindir istrinya dengan mirip ibunya, itu sindiran perceraian. Kalau kamu nggak ada niat, ya sudah, berarti boleh, ya silakan mau panggil abi umi, abah umi, mau papa mama, ayah bunda, bapak ibu, mana yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik, semua baik menurut keduanya. Ya mau panggil papi mami ya juga boleh. Ya, tapi kalau mau manggil papi mami ya dilihatlah kanan kiri kita siapa, tinggalnya di mana kan gitu. Daripada pi papi nopo mi derep yuk, kan enak betul ya. Ya, mi matun mi kan gitu kita. Ya, itu kan kesannya enggak, ya bukan apa-apa, tapi kan itu enggak ma'ruf menurut lingkungannya kan begitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran. Yang ketiga, wasyukru alal jazil. Nanti maaf non sewu, karena saya lihat saya masih ada satu jadwal lagi nanti yang khusus untuk Quran akan kita bahas pada pertemuan pas di hari-hari nuzul Quran. Nah yang ketiga, wasyukru alal jazil, mensyukur nikmat Allah yang menggembirakan. Bapak Ibu, tapi sekaligus yang keempat, waridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Bapak Ibu, ketika kita Sabtu Ahad di rumah atau kemarin Senin Selasa di rumah berbuka puasa dengan keluarga, itu selalu menyiapkan menu yang terbaik, Pak. Ya kan? Di meja kita siapkan menu-menu yang menyenangkan, menggembirakan, itu keluarga bahagia. Begitu adzan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, maka kemudian kita berbuka. Menunya menggembirakan, kita bisa berkata Alhamdulillah maghrib. Tapi sangat mungkin nanti pulang kerja, karena pekerjaan masih banyak sehingga pulangnya sampai sore, sehingga ketika pulang kemudian di perjalanan macet karena gerimis, hujan, kemacetan panjang, apalagi banjir. Di tengah kemacetan itu mendengar azan maghrib, padahal di mobil nggak ada minuman apa-apa, di kendaraan nggak ada apa-apa, tapi mendengar azan maghrib, orang puasa itu masih bisa berkata Alhamdulillah maghrib, puasa selesai. Inilah indahnya orang puasa Bapak Ibu, berbuka dengan yang nikmat, yang menyenangkan, yang menggembirakan, dia bisa berkata Alhamdulillah. Waktu maghrib haus, lapar, pengen yang segar, yang enak, yang ingin segalanya, tapi tidak menemukan seperti yang diharapkan, dia masih bisa berkata Alhamdulillah juga. Asyukru alal jazil waridho bil qalil, syukur atas nikmat yang banyak, ridho dengan yang sedikit. Sebab mohon maaf, hidup itu kadang-kadang yang kita inginkan tidak kita dapatkan, yang kita dapat bukan yang kita inginkan. Mohon maaf, saya ulangi, hidup itu kadang-kadang yang kita inginkan tidak kita dapatkan, yang kita dapat bukan yang kita inginkan. Ya, maaf, pengennya promosi, dapatnya mutasi. Kadang-kadang kan kita begitu Bapak Ibu, ya pengennya tambah umur, pindahnya dimutasi dekat dengan home base-nya, tapi ternyata malah kemudian harus pindah jauh lagi. Nah, itu kan kadang hidup sok-sok begitu Bapak Ibu, yang kita inginkan tidak kita dapatkan, apalagi malah
dapat SK mutasi menjelang Idul Fitri misalnya. Itu kan sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan, tapi bisa saja terjadi. Nah, orang puasa itu tenang saja. Loh, mohon maaf Bapak, dulu itu kan ada kawan di sini, tapi saya dengar-dengar sekarang posisinya sudah bagus, katanya sudah menjadi kepala kantor KPP Pratama di Kota X. Alhamdulillah. Dulu pas awal-awal itu cerita, Ustaz, saya pindah Ustaz dari sini dulu, pindah ya bismillah lah Mas. Oh, tapi saya habis dandani rumahnya sudah saya perbaiki, malah saya mutasi. Ya sudah bismillah lah Mas. Kan dulu sudah tanda tangan siap ditempatkan seluruh wilayah Republik Indonesia. Anggap aja batu loncatan lah Mas. Batu loncatan gimana Ustaz? Pindahnya di batu licin Ustaz. Nah gitu ya, batu licin meloncat pelesat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang hidup ya begitu itu. Jangankan pekerjaan, jangankan posisi dan lain-lain. Yang maaf, sekali lagi mohon maaf. Lah yang menentukan kita sendiri aja kadang-kadang nggak seperti yang kita mau ya Pak. Apa itu? Maaf. Kalau posisi, pangkat, jabatan kan terkait dengan banyak pihak Pak. Promosi, mutasi kan berkait dengan banyak pihak. Lalu yang menentukan kita saja itu seiring waktu belum tentu seperti mau kita Pak. Ya contoh paling konkret, maaf, istri kita, suami kita Pak. Apa seiring waktu perjalanan hidup kita berumah tangga, mohon maaf, saya boleh tanya tapi nggak usah dijawab. Apakah istri kita, suami kita hari ini persis yang kita harapkan dulu Pak? Ya rasa jawab Pak, mungkin tadi rame Pak. Ya lo mohon maaf, dulu ada yang jawab kok, meleset kok bos. Sebelahnya gue meleset toh, aku keblondro, itu tambah kacau meneh toh. Nah maka mohon maaf, ya tidak selalu seperti yang kita maui. Makanya kalau syukur dan ridho itu maaf, kalau orang nggak syukur nggak ridho itu doa kadang-kadang kebablasan Pak. Lo mohon maaf loh, ada orang doa itu kebablasan Pak. Nikah sampai 5 tahun belum punya momongan, itu ndonga itu berlebihan. Ya Allah, nikah bertahun-tahun nggak hamil-hamil ya Allah. Lah itu belum nikah malah hamil ya Allah. Itu kan kebablasan Bapak Ibu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sangat bisa jadi engkau benci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan sangat bisa jadi engkau mengharapkan menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu kesudahannya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Maka belajar dari puasa kita, ya kadang menyenangkan, kadang kurang menyenangkan. Syukur dan ridho menjadi jalan, kemudian membuat hidup menjadi lebih nyaman. Yang terakhir, wal isti'dad li yaumir rahil. Bersiap siaga menyambut hari yang sangat panjang, yaitu hari setelah kematian. Mati pasti terjadi, tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian itu. Bapak Ibu, bayi lahir mati banyak, orang tua sehat-sehat gak kurang-kurang. Belum pensiun meninggal banyak, sudah pensiun ketemu tiap pertemuan pensiunan selalu hadir juga banyak. Di rumah sakit dibesuk sembuh, yang besuk mati Pak. Mohon maaf, 2 bulan yang lalu saya kawan dokter, ya padahal dokter punya saudara ngabari ke saya, Ustadz mohon doanya, kenapa adik saya meninggal dunia, sakit apa? Lah ya justru itu saya mau ceritain. Lah kenapa? Dia nunggui suaminya yang sedang opnam, sakit berat, suaminya opnam, diinfus tambah oksigen tambah darah, istrinya nunggui di sebelahnya, tapi kemudian dia meninggal. Jadi yang meninggal malah yang menunggui, istrinya yang menunggui. Tapi ini jangan dibuat kesimpulan, jangan nunggu wong loro ya, engkau mati, bukan begitu. Tapi itu Pak, yang diduga akan wafat suaminya yang dirawat di rumah sakit, tapi justru kemudian ketika di rumah dipasang lelayu, orang yang mengira yang meninggal suaminya, tapi setelah diberitahu yang meninggal itu istrinya yang nunggui. Maaf, anak mengantarkan pemakaman orang tua biasa karena orang tua sudah sepuh, tapi orang tua mengantarkan pemakaman anaknya bisa. Cucu mengantarkan pemakaman kakek neneknya normal karena kakek neneknya sudah tua, tapi kakek nenek mengantarkan pemakaman cucunya juga bisa saja. Maka karena tidak ada yang tahu tentang umur kita, maka persiapan yang terbaik adalah selalu berbuat kebaikan sehingga pas finish dalam keadaan baik. Bapak Ibu,
dalam konteks kita bekerja, kita kan nggak ngerti kapan mau dipindah, kapan mau dimutasi, kapan dipromosi dan sebagainya. Maka selalu berbuat kebaikan, berbuat yang baik, sehingga kapanpun dipindahkan dalam keadaan sedang berbuat kebaikan. Dan itulah nilai-nilai yang mestinya kemudian ada pada kita, sehingga puasa bukan hanya haus dan lapar, tapi terinternalisasi nilai-nilai kebaikan dalam diri kita, sehingga mengejawantah mewujud dalam perilaku keseharian kita, sehingga insya Allah orang yang berpuasa itu hasilnya memberi kontribusi positif terhadap kantor, memberi kontribusi positif terhadap negara, memberi kontribusi positif terhadap masyarakat, sehingga kita betul-betul agama ini menjadi rahmat bagi semesta, sehingga tidak ada istilah goro-goro poso produktivitas menurun. Enggak, justru nilai-nilai puasa itu nanti melahirkan kejujuran, melahirkan semangat bekerja, melahirkan karya-karya yang bagus, siap ditempatkan di mana saja, tidak kusak-kusuk dan sebagainya, sehingga kemudian kebaikan-kebaikan terus kita berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.